Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, orang itu melarikan diri. Pengecut sekali, aku hanya melumpuhkan satu lengannya, namun dia benar-benar takut sampai melarikan diri. Tampaknya penampilan tanpa takut sebelumnya, itu ternyata hanya penyamaran saja. Pada akhirnya dia masihlah anak nakal, dan hanya tahu cara memasang kepura-puran. Setelah menyapu pandangannya melintasi alun-alun, spiritualis dunia itu mulai menghina Chu Feng dengan nada mengejek. Hahaha, apakah kamu berubah bodoh dari kemarahan yang berlebihan? Bocah itu berhasil menipu kamu, dan dia pasti sudah menduga bahwa kamu akan kembali. Itulah sebabnya dia melarikan diri. Jika aku adalah dia, aku akan melarikan diri juga. Apa hubungannya ini dengan pengecut? Betul sekali. Apa yang kamu lakukan hanyalah berusaha mencari jalan keluar dari rasa malu kamu. Apakah kamu tahu betapa memalukannya itu? Ucap 10 orang di belakang pria itu yang bukan orang pendiam. Mereka sama sekali tidak memberi jalan untuk membiarkan pria itu keluar dari rasa malunya. Tapi sebaliknya, mereka mulai mengejek dan menghinanya. Kalian semua tahu sendiri. Mungkin World Spirit Jade di pilar batu itu palsu sejak awal. Kalau tidak, bagaimana mungkin kalian semua juga gagal menyadari bahwa itu palsu? Kata spiritualis dunia yang telah ditipu. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu memang mungkin. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti Yuan Shu yang telah menipu kita? Keparat, rubah tua itu benar-benar tercela. 10 orang itu sebenarnya langsung setuju dengan teori pria itu. Reaksi mereka dapat dimengerti, karena bagaimanapun, apa yang dikatakan pria itu sangat masuk akal. Sebelumnya, bukan hanya pria itu saja yang gagal untuk menyadari kalau World Spirit Jade itu palsu, tapi mereka juga belum berhasil menentukan bahwa itu palsu. Dengan demikian, mereka sebenarnya memberi diri mereka jalan keluar dari situasi memalukan mereka dengan cara menyetujuinya. Tuanku, junior ini tidak ingin menyinggung. Namun, kamu benar-benar telah ditipu. Tepat pada saat itu, seseorang dari generasi muda tiba-tiba muncul. Orang itu adalah Wang Guangchen. Meskipun Wang Guangchen berlutut kepada Chu Feng karena takut, tapi dia sebenarnya agak berani. Paling tidak, dia lebih berani daripada generasi muda lainnya saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan berani tampil dengan mengetahui sepenuhnya, bahwa 11 spiritualis dunia itu sangat kuat, tak tahu malu, dan sangat tercela. Apa katamu, kamu hanyalah seorang spiritualis dunia jubah abadi, apa yang kamu tahu? Benar saja, setelah Wang Guangchen berdiri, dia segera ditegur oleh spiritualis dunia jubah suci tanda ular. Namun demikian, Wang Guangchen tidak gemetar ketakutan. Sebagai gantinya, dengan sikap rendahnya dia melanjutkan. Tuanku, setelah kalian semua pergi, lengan pria itu segera kembali normal. Selanjutnya, World Spirit Jade muncul di tangannya. Bukan hanya itu saja, tetapi dia bahkan memiliki senyum yang sangat puas di wajahnya, kata Wang Guangchen. Apa? Pria itu benar-benar tersenyum, seru mereka. Mendengar kata-kata itu, ke-11 pria itu segera terkejut dan malu. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka tahu bahwa mereka benar-benar telah ditipu oleh Chu Feng. Bukan hanya dia tertawa, tapi dia juga tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa dengan kesombongan seperti orang keji yang berhasil berkembang. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada mereka. Kita semua menyaksikannya. Wang Guangchen memberi isyarat dengan tangannya. Benar-benar, tuanku, kita semua sudah melihatnya, ucap orang lain. Setelah Wang Guangchen berbicara, orang-orang lain dari generasi yang lebih muda mulai berbicara juga. Mereka membenarkan apa yang dikatakan Wang Guangchen sebagai kebenaran. Mereka sebenarnya tidak senang dengan 11 spiritualis dunia itu. Karena itulah, mereka ingin mengambil kesempatan untuk mempermalukan mereka. Selain itu, mereka tidak berbohong. Semua hal yang mereka katakan itu memang benar. Benar saja, kata-kata mereka menyebabkan 11 spiritualis dunia merasa sangat malu. Mereka bahkan kehilangan cara terakhir mereka untuk keluar dari rasa malu mereka. Ke-11 spiritualis dunia itu hanya bisa menerima kebenaran, bahwa mereka telah ditipu oleh Chu Feng. Spiritualis dunia Snake Mark Saint Cloak yang ditipu oleh Chu Feng pun menjadi sangat marah.
Bajingan sialan, kamu berani menipu ayahmu. Bocah sialan, sebaiknya Aki tidak menangkapmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita kematian yang menyedihkan. Bocah, apakah kamu berhasil melihat gerbang pembentukan formasi mana yang dimasuki anak nakal itu? Tanya spiritualis dunia itu. Tidak, dia terlalu cepat. Kami benar-benar tidak dapat mengatakannya. Wang Guangchen dan generasi muda lainnya segera menggelengkan kepala. Memang benar bahwa mereka tidak tahu kemana Chu Feng pergi. Namun bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan memberitahu mereka. Bocah sialan, kamu berani bermain-main dengan ayahmu. Jangan berpikir kamu akan hidup lebih lama. Dengan amarah yang mengamuk, spiritualis dunia jubah suci itu berjalan keluar dari alun-alun, dan mulai membuat formasi yang menutup seluruh plaza. Dia mencoba untuk menutup pelarian Chu Feng. Apakah kalian semua berdiri di sana seperti sedang menonton pertunjukan? Aku bukan satu-satunya yang ditipu, tapi kamu juga ditipu olehnya. Keluar dari sini dan bantu aku. Dia berteriak pada 10 orang di belakangnya. Secara logis, karena dia adalah spiritualis dunia Snake Mark Saint Cloak, formasi penyegelan yang dibuat olehnya dapat dengan mudah memblokir spiritualis dunia jubah suci. Namun sebelumnya, dia telah bertarung melawan Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng berhasil menipunya tepat di depan matanya. Karena hal itulah, ia tahu bahwa Chu Feng benar-benar bukan spiritualis dunia jubah suci tanda serangga biasa. Dengan demikian, dia tidak lagi berani menunjukkan kecerobohan. Hanya dengan memberikan semuanya untuk mengatur pembentukan formasi, dia memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat menghentikan Chu Feng. Namun jika dia membuat sendiri formasi penyegelan, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Itulah sebabnya dia memanggil 10 lainnya untuk membantunya. 10 orang itu menyadari apa niatnya. Mereka tidak menolaknya, dan mulai membantunya mengatur formasi penyegelan. Kali ini mereka tidak menyembunyikan kekuatan spiritual mereka. Dengan demikian, 10 orang lainnya segera mengungkapkan kekuatan spiritual mereka juga. Ternyata ke-11 dari mereka adalah para spiritualis dunia jubah suci. Selain itu, terlepas dari spiritual dunia jubah suci tanpa serangga yang paling awal dikalahkan oleh Chu Feng, 10 sisanya adalah spiritualis dunia jubah suci tanda ular. Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang dari generasi muda tidak dapat menahan diri dari keterkejutan. Mereka menyadari bahwa orang dari generasi yang lebih muda dengan nama Asura itu, dia tidak hanya menyinggung seorang spiritualis dunia Snake Mark Saint Cloak, tetapi dia telah menyinggung total 10 dari mereka. Di dalam gerbang mansion roh dunia di mana seseorang hanya bisa menggunakan teknik spiritual, dan itu pasti tidak baik bagi orang dari generasi muda untuk menyinggung 10 spiritualis dunia Snake Mark Saint Cloak. Meskipun 11 spiritualis dunia jubah suci bekerja bersama, tapi masih butuh 2 jam penuh untuk menyelesaikan pengaturan segel. Itu dapat dilihat bahwa mereka benar-benar marah. Jika tidak, mereka tidak akan melalui upaya seperti itu, sehingga mereka bisa menutup pelarian Chu Feng. Setelah mereka selesai mengatur pembentukan formasi, 11 dari mereka kembali ke gerbang pembentukan formasi yang terletak jauh di dalam plaza. Wang Guangchen menatap formasi penyegelan dan menghela nafas. Orang dengan nama Asura itu akan berakhir menderita dengan menyedihkan, kata Wang Guangchen. Pembentukan formasi itu tampaknya tidak terlalu kuat, kata orang-orang dari generasi muda dengan bingung. Apakah kamu semua tidak tahu? Itu adalah 11 spiritualis dunia jubah suci. Selanjutnya, 10 dari mereka adalah Snake Mark. Ke-11 dari mereka telah bergandengan tangan, dan membutuhkan 2 jam penuh untuk menyelesaikan pengaturan pembentukan formasi ini. Tidak mungkin bagi kalian semua untuk membayangkan tingkat pembentukan formasi apa itu. Aku hanya bisa memberitahumu ini. Meskipun pembentukan formasi ini tampaknya sangat sederhana, tapi sebenarnya itu sangat berbahaya. Pastikan untuk tidak mendekatinya. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Belum lagi kalian semua, bahkan jika itu Asura, dia masih akan sangat menderita jika dia melakukan kontak dengan pembentukan formasi itu. Dengan tangannya di belakang, Wang Guangchen berbicara dengan kesungguhan. Mendengar kata-kata itu, orang-orang dari generasi muda yang bergegas menuju pembentukan formasi dengan maksud mengamatinya, itu segera melangkah mundur dalam ketakutan dan mulai menjauhkan diri dari formasi itu. Mereka sangat takut bahwa mereka akan terlibat. Aku benar-benar berterima kasih karena begitu perhatian padaku. Tiba-tiba saja sebuah suara terdengar dari belakang kerumunan.
Kerumunan pun melihat ke belakang. Setelah melakukan itu, ekspresi mereka semua sangat berubah. Bukankah orang yang berdiri di belakang mereka adalah orang bernama Asura? Mungkinkah dia berada di alun-alun sepanjang waktu? Ternyata Chu Feng tidak meninggalkan alun-alun. Dia juga belum memasuki gerbang pembentukan formasi jauh di dalam plaza. Sebagai gantinya, dia menyembunyikan dirinya di dalam plaza, dan diam-diam memantau gerbang pembentukan formasi. Ada lebih dari 10.000 gerbang pembentukan formasi di dalam plaza. Adapun jawaban untuk apa yang mungkin ada di dalam gerbang pembentukan formasi itu, mereka sudah diberikan gambarannya pada mereka semua. Chu Feng tidak bisa bertindak ceroboh. Karena itulah, ia harus mengamati dengan seksama sebelum mengambil keputusan. Itu juga alasannya, mengapa dia menyaksikan semua yang terjadi sebelumnya. Adapun mengapa Chu Feng tidak terdeteksi oleh 11 orang itu meskipun dia berada di dalam plaza sepanjang waktu, itu karena kecerobohan merekalah yang harus disalahkan. Dan yang paling penting adalah, itu karena Chu Feng memiliki harta padanya, yaitu jubah suci 9 naga. Jubah suci 9 naga ada di Chu Feng sepanjang waktu. Itu adalah harta yang sangat langka, yang dibuat oleh Raja Roh Abadi dengan aura 9 naga. Meskipun Chu Feng memiliki jubah suci 9 naga, tapi ia tidak dapat sepenuhnya memahami kekuatannya sepanjang waktu. Selain itu, meskipun dia hanya meraih sebagian dari kekuatannya, tapi porsi itu sudah cukup. Chu Feng menemukan bahwa ketika pemahamannya tentang teknik spiritualis dunianya meningkat, maka pemahamannya tentang jubah suci 9 naga juga meningkat. Sebelumnya Chu Feng telah menggunakan kekuatan jubah suci 9 naga untuk bersembunyi di alun-alun. Itulah sebabnya dia tidak terdeteksi oleh 11 spiritualis dunia itu. Tuanku, kamu. Wang Guangchen melihat ke arah Chu Feng sambil terkejut. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Alasan untuk itu adalah, karena dia agak tidak sopan ketika berbicara tentang Chu Feng sebelumnya, itu karena dia pikir Chu Feng tidak ada di sana. Mengingat bagaimana dia telah menyinggung Chu Feng sejak awal, Wang Guangchen benar-benar takut kalau Chu Feng akan menyerangnya. Jangan takut begitu, aku harus berterima kasih kepadamu sebagai gantinya. Terima kasih untuk semua yang kamu katakan sebelumnya. Kata Chu Feng sambil berjalan ke sisi Wang Guangchen, dan menepuk pundaknya. Chu Feng sengaja membiarkan generasi muda yang hadir untuk melihatnya, bahwa World Spirit Jade ada di tangannya. Alasan untuk itu adalah, karena dia telah mengantisipasi bahwa 11 spiritualis dunia itu akan menemukan, bahwa jade roh dunia yang telah mereka rebut adalah palsu, dan pasti akan kembali untuk mencarinya. Selain itu, Chu Feng juga mengantisipasi bahwa mereka akan berpikir, kalau World Spirit Jade itu palsu sejak awal setelah mereka gagal menemukannya. Mereka berpikir bahwa mereka tidak tertipu. Karena itulah, Chu Feng ingin seseorang memberitahu mereka bahwa mereka benar-benar telah tertipu. Hanya saja, dia tidak berharap orang pertama yang berdiri untuk berbicara adalah Wang Guangchen. Dia bahkan telah berlutut dan memohon karena takut padanya sebelumnya. Karena itulah, Chu Feng memiliki tingkat pemahaman yang sama sekali baru terhadap Wang Guangchen. Tuanku, tolong jangan memuji aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Karena bagaimanapun, mereka sangat tak tahu malu. Mereka jelas-jelas adalah senior, namun mereka datang ke sini untuk mengambil harta dari kita orang-orang dari generasi muda. Ngomong-ngomong tuanku, di mana kamu mempelajari teknik spiritualis duniamu? Teknik spiritualis duniamu terlalu kuat. Kamu benar-benar menjadi spiritualis dunia jubah suci pada usia yang sangat muda. Selain itu tuanku, apakah namamu benar-benar Asura? Aku benar-benar mengagumimu. Sepanjang hidupku, ini hanya kedua kalinya aku merasakan kekaguman terhadap seseorang dari generasi yang sama denganku. Wang Guangchen tidak hanya mengatakan hal-hal biasa. Matanya bersinar saat dia menatap Chu Feng sambil mengatakan kata-kata itu. Dalam hal ini, siapa orang pertama yang kamu kagumi? Tanya Chu Feng yang ingin tahu. Jenius terkuat dari Sekte All Heaven, jenius nomor 1 dari All Heaven Starfield kami, Nan Gong Yifan, kata Wang Guangchen. Jadi dia, Chu Feng mengungkapkan senyum tipis. Apakah ada yang salah? Tuan, apakah kamu kenal Nan Gong Yifan? Wang Guangchen bertanya. Kamu bisa mengatakan itu, kata Chu Feng. Chu Feng tidak hanya mengenal Nan Gong Yifan, dia bahkan pernah bertarung melawannya. Mengingat adegan konfrontasi mereka, Chu Feng masih dapat dengan jelas mengingat pemandangan Nan Gong Yifan menggertakkan giginya dengan marah.
Chu Feng pun merenung. Jika Nan Gong Yifan mengetahui bahwa dia telah tiba di Starfield All Heaven, akankah dia segera menemukan ahli dari Sekte All Heaven untuk membunuhnya? Sayangnya, Chu Feng tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Saat ini Chu Feng berada dalam kegelapan, sedangkan Sekte All Heaven ada di dalam cahaya. Ketika lawannya di tempat terbuka, Chu Feng bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Selain itu, Nan Gong Yifan bukan target yang Chu Feng ingin mainkan saat ini. Tapi sebaliknya, itu adalah Sekte All Heaven. Aku punya pertanyaan. Berapa lama gerbang Mansion Roh Dunia ini tetap terbuka? Tanya Chu Feng. Tuanku, gerbang Mansion Roh Dunia hanya akan tetap terbuka selama 2 hari dengan setiap pembukaannya, kata Wang Guangchen. Oh, terima kasih. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menghilang lagi. Tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Namun sebenarnya, Chu Feng masih berada di alun-alun. Dia hanya menyembunyikan dirinya lagi. Kali ini Chu Feng berjalan ke gerbang pembentukan formasi yang terletak jauh di dalam plaza. Setelah tiba di gerbang pembentukan formasi itu, dia tidak langsung memasukinya. Tapi sebaliknya, dia membuat formasi di depan formasi itu. Setelah dia selesai mengatur pembentukan formasi, Chu Feng melangkah ke dalam gerbang. Alasan mengapa dia melakukan itu adalah, karena tidak ada gerbang pembentukan formasi biasa. Jika ada yang menginjakkan kaki ke gerbang pembentukan formasi, gerbang itu akan tetap terbuka. Meskipun tidak ada yang bisa melihat situasi di dalam gerbang dari luar, tapi mereka dapat mengatakan bahwa seseorang telah memasuki gerbang pembentukan formasi tersebut. Chu Feng tahu bahwa 11 spiritualis dunia itu akan kembali lagi. Karena itulah, dia tidak ingin mereka tahu gerbang pembentukan formasi mana yang telah dia masuki. Itulah sebabnya dia membuat formasi untuk menyembunyikan jejaknya. Dengan begitu, Chu Feng bisa menenangkan pikirannya dan fokus pada menembus formasi roh di dalam gerbang. 2 hari itu setara dengan 48 jam, dan Chu Feng sudah menghabiskan beberapa jam di sana. Karena itulah, ia tidak bisa membuang-buang waktu. Dengan persetujuan yang sama, Chu Feng hanya memilih gerbang pembentukan formasi melalui pertimbangan terperinci. Melalui inspeksi sebelumnya, Chu Feng telah menemukan bahwa ada banyak harta di sana. Jika memungkinkan, dia ingin mengambil semua harta-harta itu. Namun sayangnya, karena pengekangan waktu, Chu Feng hanya bisa memilih harta yang paling menarik baginya. Gerbang pembentukan formasi yang telah Chu Feng masuki, itu ada item yang paling menarik baginya. Di dalamnya ada senjata untuk roh dunia. Meskipun senjata itu lebih rendah dari yang disiapkan Chu Feng untuk si ratu, tapi itu harus menjadi senjata yang lumayan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh gambar di gerbang. Chu Feng merasa itu akan menjadi senjata yang sempurna untuk gadis Yusa itu. Tentu saja Chu Feng tidak memilih gerbang pembentukan formasi dan memberikannya prioritas utama daripada yang lain, itu karena fakta bahwa ada senjata roh dunia di dalamnya. Selain senjata, ada juga harta karun yang bermanfaat bagi para spiritualis dunia. Chu Feng sudah berhasil mendapatkan beberapa pemahaman yang akan memungkinkannya untuk membuat terobosan. Dia sudah sangat dekat untuk menjadi spiritualis dunia jubah suci tanda ular. Karena itulah, ia ingin cepat-cepat membuat terobosan. Karena itu jugalah, harta yang bermanfaat bagi para spiritualis dunia di gerbang pembentukan formasu adalah yang paling ia butuhkan pada saat itu. Setelah Chu Feng memasuki gerbang pembentukan formai, semuanya memang seperti yang telah diantisipasinya. Ada 2 pedang merah dan sebuah kotak di gerbang. 2 pedang merah itu ternyata sepasang, dan itu adalah senjata yang hanya bisa digunakan oleh roh dunia. Adapun kasusnya, itu berisi sesuatu yang dapat dipahami oleh para spiritualis dunia. Tentu saja, tidak mudah untuk mendapatkan harta karun itu. Chu Feng menghabiskan total 20 jam untuk mendapatkannya. Menilai dari saat itu, Chu Feng memiliki kurang dari 20 jam sebelum gerbang istana roh dunia itu ditutup. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu menyukai sepasang pedang ini? Tanya Chu Feng. Chu Feng telah melemparkan 2 pedang merah ke ruang roh dunianya. Dia merasa agak senang ketika melihat Yusa dengan gembira mengutak-atik mereka. Oh, lumayan, kata Yusa. Gadis, kamu benar-benar tidak jujur. Wajahmu jelas-jelas tersenyum, namun kamu mengatakan bahwa mereka hanya lunayan, kata Chu Feng sambil melengkungkan bibirnya. Daripada membuang-buang waktu untuk mengatakan semua hal ini,
kamu harus bergegas dan memasuki gerbang pembentukan formasi lain, dan mencoba untuk mendapatkan harta lainnya, kata Yusa. Kamu benar. Sudah waktunya untuk membalas dendam. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng berjalan menuju pintu keluar gerbang pembentukan formasi. Adapun Yusa, dia menjadi benar-benar kaku. Apa? Balas dendam? Seru Yusa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.